Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah partikel bermuatan 10 milikulom ya bergerak dengan kelajuan 5 meter per sekon sejajar dengan kawat panjang berarus 4 ampere. Jika partikel berjarak 2 cm dari kawat pengantar, maka tentukan besar dan arah gaya yang dialami oleh muatan tersebut. Nah, coba ini kita amati dulu gambarnya. Ya, kita lengkapi saja. Ini gambarnya berarti I sama dengan 4 ampere. Kemudian di sini saya punya partikel bermuatan positif ya, 10 milikulom terletak pada jarak 2 cm dari kawat. Lalu di soal diketahui bahwa partikel ini bergerak ya kan dengan kelajuan 5 meter per sekon sejajar dengan kawat, berarti boleh ke atas boleh ke bawah, yang jelas harus sejajar. Nah, kita anggap saja ini geraknya adalah ke atas dengan kelajuan berapa? 5 meter per sekon. Tugas kita di sini adalah menghitung besar dan menentukan arah gaya yang dialami oleh partikel atau oleh muatan. Maka nanti rumus yang kita gunakan adalah F sama dengan B kali Q kali V kali sin theta. Jadi ya. Jadi F itu adalah gaya Lorentz, satuannya Newton. Kemudian B itu adalah medan magnet, Q itu muatan, V itu kecepatan ya. Nah, theta itu adalah sudut yang terbentuk antara B dan V. Jadi ceritanya kalau ada sebuah partikel bermuatan listrik bergerak dengan kecepatan tertentu ya, melewati sebuah tempat atau daerah dengan medan magnet tertentu. Nah, selama terbentuk sudut antara B dan V, antara kecepatan dan medan magnetnya, ya, maka dipastikan partikel tersebut akan mengalami yang namanya gaya Lorentz. Nah, oke. Lalu untuk B-nya, kalau soalnya seperti ini, berarti harus kita hitung dulu. Kita akan menghitung besarnya medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik. Nah, berarti rumus yang kita gunakan adalah B sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Ya, mu 0 4 pi kali 10 pangkat min 7. Kemudian I itu adalah arus yang mengalir pada kawat, ya kan? A itu adalah jarak titik yang kita amati terhadap kawat. Nah, ini sama dengan 2 cm. Selanjutnya untuk menentukan arah. Nah, arah gaya Lorentz. Berarti kita akan tentukan dulu arah B-nya kemana. Karena arah F itu dipengaruhi oleh arah B. Nah, untuk menentukan arah B, kita menggunakan aturan tangan kanan. Nah, ini sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Oke, kita akan mengulang sekilas saja. Jadi ibu jari ini menunjukkan arah arus. Lalu keempat jari kita ini menunjukkan letak titik yang kita amati itu ada di mana. Nah, arah B itu ditunjukkan oleh arah hadap telapak tangan kita. Ya. Jadi di sini kita selalu menggunakan tangan kanan. Jadi ya, tidak boleh tangan kiri, apalagi menggunakan kaki. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi yang kita gunakan adalah aturan tangan kanan. Oke, berarti caranya adalah ibu jari itu hadapkan ke atas. Nah, sesuai dengan arah arus, ya kan? Lalu keempat jari kita yang lain arahkan ke kanan, sesuai dengan letak titik yang kita amati ada di sebelah kanan kawat. Sudah? Nah, sekarang silakan didekatkan ke layar. Nah, coba diamati, kira-kira kemana arah hadap telapak tangan kanan kita? Pasti telapak tangan kanan kita menghadap ke layar, ya kan? Masuk ke layar, seperti kita mendorong layar. Betul ya? Artinya, medan magnet yang dihasilkan oleh kawat di sini, ya arahnya adalah masuk ke bidang gambar, masuk ke layar. Nah, itu simbolnya adalah silang. Bagaimana? Sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya? Selanjutnya, setelah B-nya ini kita tentukan arahnya ya. Arahnya adalah masuk ya, masuk bidang gambar. Nah, kita bisa menentukan arah F-nya. Kembali kita menggunakan aturan tangan kanan ya, Dek ya. Untuk menentukan arah F, aturan tangan kanannya seperti ini. Jadi, ibu jari ya, ini sekarang menunjukkan arah kecepatan gerak partikel. Lalu keempat jari kita yang lain ya, ini menunjukkan arah B-nya. Nah, lalu arah F ditunjukkan oleh arah hadap telapak tangan kita. Ya. Jadi V, B, F. V ibu jari, B itu 4 jari ya, banyak jari. Nah, jadi V ibu jari ya, kemudian keempat jari kita yang lain, banyak jari kita yang lain itu menunjukkan B. Nah, telapak tangan kanan kita itu menunjukkan arah F. Oke, coba langsung kita praktekkan. Jadi arahkan ibu jari kita
Ya, ibu jari kalian ke atas sesuai dengan arah kecepatan. Nah, ini kan kecepatannya kita pilih ke atas ya. Nanti kalau ke bawah ya arahkan ke bawah. Kita fleksibel aja. Jadi V arahnya ke atas berarti ibu jari arahkan ke atas. Sudah ya. Lalu keempat jari kalian yang lain arahkan masuk ke layar. Nah, seperti mendorong layar. Ya, ibu jari ke atas, empat jari arahkan masuk ke layar. Nah, sekarang diamati kemana arah hadap telapak tangan kanan kita. Pasti menghadap ke kiri, ya kan? Nah, artinya gaya yang dialami oleh muatan arahnya adalah ke kiri. Nah, ini kalau kita gambar. Ya, baik. Berarti nanti kalau ditanya kemana arah gaya yang dialami muatan, jawabannya adalah ke kiri. Oke, sekarang kita tinggal menghitung berapa besar gayanya. Kita menggunakan rumus ini ya. Berarti F sama dengan B Q V sin theta. Nah, untuk theta ini jelas sama dengan 90 derajat, ya kan? Jadi antara V dan B itu membentuk sudut 90 derajat. V-nya ke atas, B-nya masuk bidang gambar. Nah, sin 90 sama dengan 1. Berarti nanti F itu sama dengan B kali Q kali V saja. Untuk B-nya rumusnya adalah mu 0 I per 2 pi A. Langsung saya tulis ini. Mu 0 I per 2 pi kali A. Kita kalikan lagi dengan Q dan V. Oke, kita masukkan angkanya ya dek ya. 4 pi kali 10 pangkat min 7. Kemudian arusnya 4 ampere. Lalu muatannya 10 milikulom. Nah, ini berarti 10 kali 10 pangkat min 3 kulom, ya kan? Jadi 1 milikulom itu sama dengan 10 pangkat min 3 kulom. Jadi kalau 10 milikulom ya 10 kali 10 pangkat min 3 kulom, ya dek ya. Lalu kita kalikan dengan V, ya kelajuannya 5. Nah, ini kita bagi dengan 2 pi dikalikan dengan A. A-nya 2 cm, kita jadikan meter. 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Tinggal kita coret-coret, kita sederhanakan seperti biasanya. 2 pi dengan 4 pi, ini jadinya 2, ya kan? 2 dengan 2 dicoret. Lalu ini 5 kali 4, ya kan? 5 kali 4 itu 20. Nah, ini kita tulis dulu aja ya supaya enggak lupa. Nah, ini 20. Tinggal kita kalikan dengan 10 pangkat sekian. Nah, tinggal kita hitung ya sekiannya itu berapa. Ini kan 10 pangkat 1. Kali 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 2. Berarti bisa kita coret ini dengan bawahnya. Ya kan, ini kan 10 pangkat min 2. Kita coret dengan 10 pangkat min 2 yang di bawah. Berarti tinggal 10 pangkat min 7. Ya sudah, ini hasilnya. Ya, 20 kali 10 pangkat min 7 Newton. Atau ini sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 Newton. Ya ya, 20 itu kan 2 kali 10 pangkat 1. Nah, 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 7 kan 10 pangkat min 6. Ya sudah, berarti hasil akhirnya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 Newton. Arahnya kemana? Arahnya ke kiri. Nah, ini adalah penyelesaian untuk soal kita kali ini. Baik, sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.